السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. यकीनन मोमिन कामयाब होगा. Mukmin pasti akan berhasil yang mereka khusyuk di dalam sholatnya. Dari antara ayat-ayat ini, dalam ayat pertama Allah Ta'ala telah menyampaikan qad aflahal mu'minun, memberikan kabar suka berkenaan dengan mukmin yang akan berhasil. Tapi mukmin yang seperti apa yang akan berhasil itu? Banyak sekali syaratnya yang disampaikan dalam ayat berikutnya. Seiring dengan orang yang mengarungi kehidupannya dengan syarat-syarat tersebut, mereka akan mendapatkan falah, kesuksesan. Dan dari antara syarat-syarat tersebut, atau dari antara sifat-sifat tersebut yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, keistimewaan yang pertama adalah mereka khusyuk di dalam sholatnya. Di dalam sholat mereka memperlihatkan kekhusyuan. Dalam makna umum, kata khusyuk tadi di dalam sholat, yakni orang yang menangis di dalam sholat, meratap, tapi banyak juga makna-makna lainnya. Sebelum kesemua makna itu terpenuhi, maka standar seorang mukmin yang hakiki tidak mungkin akan timbul, tercapai. Sesuai dengan kamus, di dalam kamus, artinya adalah mereka yang sedemikian rupa merendahkan hati, lalu betul-betul merendahkan diri, menghapuskan hawa nafsu, merendahkan diri, berupaya untuk membuat dirinya sebagai seseorang yang terburuk dan menundukkan pandangan, lalu mempelankan suaranya. Di dalam satu kata itu, bagaimana gambaran seorang mukmin yang sukses tadi. Jadi orang yang di hadapan Allah Ta'ala nunduk untuk mendapatkan standar tadi dan menyampaikan
dirinya sampai kepada puncaknya dan mempersembahkan dirinya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dan keistimewaan lain yang disampaikan, mereka menjadi orang yang memiliki semua sifat itu. Orang yang mendapatkan qurub ilahi, mereka akan memberikan perhatian bahwa seiring dengan melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, aku akan melaksanakan hak-hak makhluk. Lalu salat-salat tersebut akan menjadi yang menata kehidupannya, penata kehidupannya. Dan sesuai dengan sabda Hazrat Masih Maud alaihi salam, anggaplah diri sendiri sebagai seorang yang paling buruk di antara yang lain. Dan itu menjadi gambaran dari sabda tersebut. Dan sembari mereka betul-betul menghapus ketakaburan, kesombongannya, dan mereka berupaya untuk terbebas dari itu semua, itu akan menata kehidupan. Dengan cara seperti itu akan menata kehidupan dirinya. Mereka menundukkan pandangannya karena rasa malu, tidak hanya dalam sholat saja, bahkan di dalam kehidupan keseharian pun mereka mengamalkan hal itu. Karena itu akan banyak sekali keburukan yang akan terhindar dari keburukan di dalam lingkungan. Berkenaan dengan merendahkan suara, ketika itu dicapai, maka dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan terhindar dari teriak-teriak dan mengeluarkan suara yang tinggi ketika pertengkaran. Jadi banyak sekali keburukan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seorang mukmin karena ibadahnya, karena salatnya, itu akan terhapus semuanya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, salat orang-orang yang orang seperti yang akan mendapatkan kesuksesan. Jadi berkenaan arti dari yang falah tadi, yaitu artinya adalah berhasil, sukses. Tapi kesuksesan ini sangatlah luas. Bagaimana kesuksesan bisa diraih? Ada beberapa makna di dalam lughat, yaitu mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelapangan, lalu mendapatkan keberuntungan, lalu tergenapinya seluruh hasrat, mendapatkan penjagaan, lalu selamanya mendapatkan kebaikan dan mendapatkan nikmat-nikmat. Jadi dalam corak apa saja orang-orang yang mengamalkan kebaikan tadi akan mendapatkan faidah demi Allah Ta'ala, demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dalam corak apa saja Allah Ta'ala menganugerahkan fadlnya kepada mereka. Dan itu semua terkeluar dari apa yang dianggap oleh manusia, di luar pemikiran manusia. Langkah yang pertama yang terpenting adalah yaitu menciptakan kekhusyuan di dalam salat. Untuk meraih hal-hal ini, kerendahan hati bisa dimiliki juga oleh seorang duniawi, orang-orang yang bahkan jika hanya yang dipermasalahkan hanya menangis, meratap, orang-orang duniawi pun bisa mendapatkan hal itu ketika mereka mendapatkan suatu musibah. Dan sehingga orang-orang akan menjadi keheranan. Di mana ada kepentingannya, maka mereka memperlihatkan itu semua. Sampai kondisi yang terendah sekalipun, mereka bisa memperlihatkannya. Setelah melihat suatu kondisi
melihat kondisi orang-orang, akan timbul rasa kasihan, melihat kondisi yang mengerikan, timbul suatu perasaan yang sangat haru. Tapi semua itu dilakukan demi kepentingannya saja, atau untuk ria semata, atau untuk waktu yang sementara saja. Mereka lakukan itu bukan karena Allah Ta'ala. Orang yang meraih keridhaan Allah Ta'ala, mereka terhindar dari hal-hal yang zahir barusan, seperti itu. Berkenaan dengan gejolak orang-orang duniawi tadi, atau ratapan yang sementara dan perbuatan ria, Hadrat Masih Maud salam bersabda dalam satu, banyak sekali orang-orang yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, dan orang-orang selain dari itu juga, bagaimana ketika mereka melihat suatu pemandangan yang mengerikan, mendengarkan kisah-kisah yang menyedihkan, mereka sedemikian rupa terharu dan mulai menangis, mencucurkan air mata, layaknya air hujan yang turun secara tiba-tiba dari awan. Sehingga orang-orang yang sedang tidur di luar itu tidak sempat untuk mengangkat kasurnya supaya terhindar dari basahnya air tadi. Jadi jika hujan datang secara tiba-tiba, layaknya seorang yang menangis secara tiba-tiba. Jadi saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa banyak sekali orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu ada juga yang memang mereka seorang yang makar, dan orang-orang yang jahat, yang buruk, yang pendusta. Mereka berakhlak buruk. Melihat hal itu, saya merasa jijik gitu. Jadi ada juga orang seperti itu yang melihat suatu pemandangan yang mengerikan, mereka pun langsung mencucurkan air mata. Tapi itu hanya gejolak yang sementara saja sifatnya. Jika ada kepentingannya di dalamnya, tidak ada kepentingan, maka dia tidak timbul kondisi tadi. Jika tidak ada kepentingan baginya, maka jika ada kepentingan dia di dalamnya, maka berbuat zalim pun orang seperti itu bisa mereka lakukan. Atau ada juga keburukan-keburukan lain yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, atau sholat, atau ibadah mereka hanya untuk riya saja. Jadi ketika kondisi ini timbul, maka bagaimana orang bisa mendapatkan qad aflahal mu'minun dengan corak seperti itu? Jadi Khalifatul Masih Tsani meriwayatkan ada seorang suci. Jadi dia melaksanakan sholat secara dawam di masjid sampai bertahun-tahun dengan niat supaya orang itu memuji dirinya. Tapi bagaimana Allah Ta'ala berkat kebaikan yang pernah dia lakukan sebelumnya memasukkan ke dalam hati orang-orang supaya semua orang mengatakan munafik kepada orang tadi yang sholat bertahun-tahun tadi. Dia ingin supaya orang memuji, tapi yang dapat bukanlah pujian, malah cacian, munafik. Jadi pada akhir suatu ketika orang suci tadi dia berpikir, waktu telah kusia-siakan, tapi tidak ada orang yang memujiku. Tapi jika aku beribadah kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ridho. Lalu sedemikian rupa sehingga dia pergi ke hutan, dia mulai menangis dan berdoa, lalu bertobat dan berjanji, ya Tuhan, sekarang aku akan beribadah hanya demi Engkau semata, hanya karena Allah semata. Ketika dia pulang, Allah Ta'ala memasukkan ke dalam hati orang ini bahwa orang ini saleh, sangat saleh, tapi tidak tahu kenapa orang telah memberikan nama buruk kepadanya, sehingga orang-orang mulai memujinya. Lalu dia bersyukur pada Allah Ta'ala, ya Allah, hanya 1 hari saja aku melaksanakan salat karena Engkau, karena Allah Ta'ala, tapi akibatnya adalah
orang mulai memujiku. एहसास Lihatlah, ही जब उन्होंने ketika timbul pikiran bahwa dia ibadah untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, ताला भी राजी हो गया खालिस maka Allah Ta'ala pun ridho kepadanya. और अब ख्वाहिश के ना होने के बावजूद अब ये कोई ख्वाहिश नहीं रही थी Meskipun tidak ada hasrat मुझे बड़ा बुजुर्ग समझ supaya orang memujiku, बावजूद लोगों menganggap dia suci, tapi meskipun demikian, orang tetap mengatakan dia तारीफ करने लगे लोग seperti yang dia harapkan sebelumnya. Dan orang pun mulai memujinya. ख्वाहिश रखते थे और बावजूद चाहने के कामयाब नहीं हुए थे Dia berhasrat, meskipun berhasrat, tapi dia tidak berhasil untuk mendapatkan pujian tadi. Tapi sekarang orang-orang justru malah menyebutnya, memujinya. Yang kedua adalah, dari itu bisa kita ketahui bahwa क्योंकि कदर करते हुए किसी Allah Ta'ala menghargai kebaikan kita yang telah lalu dan menciptakan sarana darinya untuk timbul satu islah. Allah Ta'ala meridhoi kebaikan seorang yang telah lalu. Jadi karena kebaikan itu, लोगों के कहने के ऊपर ही एहसास पैदा हुआ sehingga dia merasakan atas perkataan orang-orang tadi. Orang-orang yang sebelumnya mengatakan munafik kepadanya, dan justru itu yang menjadikan dia mendapatkan islah. जैसा कि मैंने कहा अल्लाह ताला Seperti yang saya katakan tadi, bahkan उनकी कोई गुज़श्ता नेकी पसंद आई Allah Ta'ala ridho dengan perbuatan baik yang pernah dia lakukan sebelumnya. पैदा कर दिए कि Untuk itu Allah Ta'ala menciptakan sarana sehingga ibadahnya hanya dilakukan karena Allah Ta'ala. इसलिए Karena Allah Ta'ala sendiri ingin memperbaikinya, sehingga dia pun timbul pemikiran atas perkataan orang-orang tadi. में यही पहले डाली रखा ये मुनाफिक है Jika अल्लाह ताला उनको नहीं चाहता था कि इस Allah Ta'ala tidak menghendaki और इस वजह से वो orang-orang memujinya, yang mengakibatkan dia मजीद गुनाहों menjadi egois, menjadi sombong dan lebih gila lagi dalam dosa-dosa. Tapi Allah Ta'ala menghendaki disebabkan karena kelakuan baik sebelumnya, itu dijadikan sarana Allah Ta'ala untuk mendapatkan islah. Dan ikut serta termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan falah, keberhasilan. की गई नेकियां भी Jadi kebaikan yang pernah dilakukan sebelum ini pun, गलतियों और गुनाहों के सजा meskipun ada timbul satu dosa, बचाने का मुझे बन जाती है bisa menyebabkan manusia terhindar dari पाने वालों में होने वाला बन सकता hasil yang buruk. Sehingga manusia dikategorikan sebagai orang yang mendapatkan keberhasilan. है अल्लाह ताला चाहे किसी Ini tergantung kepada sifat rahmaniyat Allah Ta'ala. लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ Tapi यकीनी फलाह की जमानत उन मोमिनों को Allah Ta'ala memberikan garansi kesuksesan tadi kepada orang-orang mukmin yang mereka berupaya untuk mendapatkan rahimiyatnya. नमाजों Yang syaratnya adalah खुशू है khusyuk di dalam salat dan ibadah. खातिर खालिस होकर जो खुशू किया Dilakukan karena Allah Ta'ala. इस्लाम ने Hadrat Masih Maud alaihissalam फरमाते हुए मोमिन menjelaskan berkenaan dengan topik ini, इंसान की पैदाइश के मुख्तलिफ अदवार bagaimana तशबीह देते हुए memberikan dalam proses bagaimana kelahiran manusia, Masih Maud alaihissalam kaitkan, अल्लाज़ीना हुम फी सलातिहिम yakni alladzina hum fi salatihim khashi'un. जिससे वजाहत होती है कि कोई नेकी Jadi नेकी नहीं रहती ना इबादत tidak ada kebaikan yang disebut kebaikan की बुनियादों पर atau tidak ada ibadah रहती हैं जब तक खुदा ताला yang bisa disebut ibadah yang abadi sebelum Allah Ta'ala mengikatkan manusia dengan sifat rahimiyatnya atau sebelum dia berusaha untuk meraihnya. एक ऐसी कोशिश समझे जो उसे अल्लाह ताला से चिमटाए रखने का उसके फजल से ही जरिया है हज़रत मसीह मौला Menjadikan sarana untuk mendapatkan keridhaan karunia-Nya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, मोमिन के रूहानी tingkatan yang pertama वो खुशू yaitu wujud rohani seorang mukmin, yaitu khusyuk, जो नमाज menangis dan meratapi को मुयस्सर आती yang ada, यानी गुदा yang terdapat dalam salat dan zikir ilahi, yakni nangis, meratap
और एक तड़प betul-betul larut di dalam salat, के अंदर पैदा करना और एक खौफ menciptakan itu semua di dalam diri. Lalu rasa takut itu dirasukan ke dalam dirinya, में बयान फरमाया गया है कद अफलह sebagaimana yang disampaikan dalam ayat ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yani mukmin akan mendapatkan kesuksesan yang di dalam salatnya एक तौर की याद इलाही में dan di dalam setiap कि हर एक तौर zikir ilahinya, tidak hanya salat saja, की रोतनी और इज्जो न्याज ada meratap tadi, rendah hati tadi, सोजो गुदार dan menangis dan और दिली जोश betul-betul larut, fana dengan penuh semangat. Dia sibuk dalam mengingat Allah Ta'ala. नमाज में Di dalam salat, उदास रहने वाला खुशू करने वाला orang yang menangis, yang khusyuk di dalam salat, याद इलाही में भी di dalam zikir ilahi yang lainnya pun, kondisi ini jugalah yang diciptakan. Seperti yang ada di dalam salat. पहले मानों में कराए Yang telah saya jelaskan sebelumnya, के बयान किया secara bahasa dalam kamus, bagaimana arti khusyuk. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, याद इलाही में फिरोतनी dalam setiap cara-cara zikir ilahi tadi timbul satu ratapan, kerendah hatian. Jadi meskipun dia tengah berjalan, tengah zikir ilahi, dia zikir ilahi juga. और जब याद इलाही हो तो हर अमल Ketika zikir ilahi tadi ada, रोजमर्रा के ingat kepada Allah Ta'ala, खुदा ताला की याद को सामने रखते हुए उसके dan dia mengedepankan hal itu, इज्ज mengingatkan kepada perintah-perintah Allah Ta'ala, itu menciptakan satu rasa takut dan rendah hati dalam dirinya. Masing-masing bersabda, जो कुरान शरीफ में orang yang समझ लें merenungkan Quran Syarif dan memahami bahwa kondisi khusyuk di dalam salat और नुत्फे merupakan nutfah bagi wujud rohani, आने का dan seperti nutfah, और सिफात seluruh daya dalam kekuatan insani जैसे कि मैंने कहा था tersembunyi di dalamnya bentuk kekuatan. मिसाल बयान हो रही है Seperti tingkatan dalam bagaimana proses kelahiran seorang anak manusia. Sebagaimana रहम में जाकर nutfah बच्चा बनकर पैदा होता है masuk ke dalam rahim menjadi seorang anak, तमाम खुसूसियत lalu seorang manusia yang sempurna, इसी तरह dia खुशू menjadi seorang manusia yang sempurna. Begitu juga khusyuk menempuh tingkatan rohani, रूहानी लिहाज से इंसान को मुकम्मल करता dari sisi rohani menyempurnakan manusia. है और जैसा कि नुत्फा Lalu beliau bersabda, उस वक्त तक sebagaimana nutfah जब तक रहम berada dalam kondisi yang riskan, bahaya, sebelum dia masuk ke dalam rahim. ज़ाया होने का खतरा है जब तक रहम में चला नहीं Ada जहाँ उसकी आगे ada peluang untuk dia gagal sebelum dia masuk ke dalam rahim, sesuai dengan hukum alam. फरमाया ऐसा ही रूहानी वजूद की ये इब्तिदा Jadi begitu juga wujud kondisi awal rohani wujud rohani, khusyuk pun berada dalam masa yang rentan sebelum dia masuk ke dalam rahim Allah Ta'ala, sifat rahimiyat Allah Ta'ala. के हो Jadi रहमानियत की सिफत से होता है जैसा कि जो कुछ खुदा ने ज़मीन व आसमान वगैरह sebagaimana apapun yang Allah Ta'ala ciptakan dunia ini untuk manusia, ये सब atau Allah Ta'ala menciptakan manusia sendiri, फैज़ रहमानियत से ज़हूर में आया लेकिन जब कोई फैज़ ya, tampil dalam corak limpahan keberkatan rahmaniyat. और रियाजत के Jadi ibadat mujahidah रहमियत का फैसला sebagai gantinya disebut sebagai limpahan keberkatan rohaniyat, rahimiyat. आया यही सुन्नतुल्लाह Beliau bersabda, inilah sunnatullah जारी है untuk keturunan Adam yang berlangsung. Jadi इलाही में ketika manusia इख्तियार करता है तब khusyuk di dalam salat dan beribadah, के लिए मुस्तैद बनाता है maka dia akan menjadikannya dia siap untuk mendapatkan tadi rahimiyat tadi. Jadi tingkatan pertama tadi, kondisi khusyuk, नुत्फा bedanya adalah ताज होता है
nutfah memerlukan tarikan rahim, यानी रहीम की कशिश की तरफ dan rahim itu रखता है। और जैसा कि नुत्फे के लिए मुमकिन है कि वो रहम sebagaimana nutfah tadi masih mungkin dia gagal sebelum mendapatkan tarikan dari rahim, begitu juga untuk wujud rohani रहीम की कशिश yang untuk kondisi khusyuk mungkin saja sebelum ditarik oleh rahim tadi, sebelum sampai dia telah rusak duluan. पहले ही बर्बाद कर देती है। फरमाया जैसा कि बहुत Sebelumnya sudah rusak gitu. Jadi sebagaimana banyak sekali orang yang pada kondisi awal mereka nangis di dalam salat-salatnya dan meratap, menjerit, dan dia menzahirkan betul-betul kegilaan kecintaan kepada Allah Ta'ala. फजल से जिसका नाम Tapi karena कोई ताल्लुक पैदा नहीं होता, zat yang Zulfadli itu namanya Rahim, tidak ada, जो रहीम है उससे ताल्लुक नहीं पैदा होता Allah Ta'ala Maha Rahim, और ना उसकी खास, tidak, dia orang tadi tidak melakukan menjalin ikatan seperti yang seharusnya. इसलिए उनका वो तमाम सोज़ो गुदाज और Untuk itu, tangisan tadi, seluruh kondisi khusyuknya tadi tidak ada faedahnya sedikit pun. Dan terkadang langkahnya pun tergelincir. Sampai-sampai नबियों की बैत में lebih buruk lagi dari kondisi yang sebelumnya. Setelah beat kepada Nabi, contohnya, banyak sekali orang yang murtad setelah itu. बाज थे Pada zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam pun, जिक्र आता है। सब कुछ contohnya Dr. Abdul Hakim, के बावजूद अपनी नेकियों को पहुंचने के बावजूद meskipun dia mendapatkan, sudah sampai kepada tingkat kebaikan, tapi dia betul-betul mahrum dari itu semua. Jadi, कि जैसा कि नुत्फा जिस्मानी वजूद sebagaimana nutfah है और जब तक रहीम merupakan tingkatan pertama dalam kondisi jasmani, sebelum ada tarikan rahim menariknya, रूहानी वजूद का begitu juga kondisi khusyuk जब तक रहीम merupakan tingkatan awal pada wujud rohani. Sebelum वो हालत खुशू कुछ rahim Allah Ta'ala tadi menariknya, maka itu pun ताल्लुक पैदा होगा तो खुशू कामयाब आएगा, jika timbul jalin dengan rahim Allah Ta'ala, maka khusyuk tadi akan berhasil. दुआएं कबूल Tidak hanya menangis saja. Ada orang mengatakan, oh dia menangisnya keras sekali, begitu khusyuknya. Tapi sia-sia saja. फरमाया कि इसीलिए हजार Meskipun dia nangis, tapi apakah कि अपनी उम्र के किसी हिस्से jadi याद इलाही और नमाज में ada juga orang yang dalam seluruh umurnya dia mendapatkan kenikmatan dari rasa khusyuk, menangis, menjerit, कि यक मर्तबा tapi dia mendapatkan laknat sehingga seketika saja दुनिया की ख्वाहिशों के जज्बात से mengirim kepada hawa nafsu, lalu ये निहायत खौफ dia terjerumus dalam keduniaan sehingga sangat mengerikan sekali. पहले ही जाया हो जाती है और Jadi banyak sekali kondisi khusyuk tadi yang rusak sebelum masuk ke dalam rahim, sifat rahimiyat Allah Ta'ala. बस कोई ये दावा नहीं कर सकता Jadi tidak ada yang bisa mengklaim बातें खुशू के आलम bahwa ibadahnya sudah sampai kepada tingkat tertinggi dalam khusyuk. Khusyuk seperti yang saya katakan di awal bahwa mencakup seluruh bagian कर चुका हूँ, मानी में वजात कर चुका yang sudah saya sampaikan tadi dari sisi maknanya. हूँ। जियात तमाम तर Ketika seluruh bagian ini, अदा हो seluruh kerendahan hatian dan dilaksanakan dengan penuh kerendahan hatian, maka rahimiyat Allah Ta'ala akan tampil. Permisalan yang diberikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam ini नहीं पता कि रहीम खुदा की रहीमियत ने di dalamnya manusia tidak tahu फल लगाना bahwa rahimiyat Allah Ta'ala kapan akan menerimanya. Jadi perlu suatu upaya yang berkesinambungan. Karena tidak diketahui नहीं और कब बच्चा पैदा होना है। kapan akan terjadi pembuahan, kapan anak ini akan terlahir. जिस तरह बाज दफा रहम में Jadi sebagaimana terkadang जाकर फिर anak tadi, nutfah tadi हामिल हो masuk ke dalam rahim, जाता है, ऐसा ही बाज दफा tapi अपना फोन बंद करे जिसको lalu hamil, itu tolong suara HP berbunyi. Biasakanlah untuk mematikan HP di masjid. मैं वजात कर रहा हूँ ये जैसा कि आपने कहा था Seperti yang beliau sabdakan sebelumnya, जिस तरह रहम में जाकर permisalan nutfah tadi masuk ke dalam rahim, हामिल हो जाता है नुतफा, ऐसा ही बाज tapi mengandung kekurangan,
Begitu juga lah khusyuk seseorang jika itu ditanamkan, tapi terkadang gagal, rusak, timbul ketakaburan, kesombongan. Sebagaimana ada orang yang telah menerima Nabi, baiat kepada Nabi, lalu meninggalkannya, karena di dalamnya timbul ketakaburan. Sehingga dia melepaskan kebaikan yang telah dia dapatkan tadi. Jalinannya dengan Allah Ta'ala akan terus bertegak ketika dia menjalin ikatan dengan utusan Allah Ta'ala. Ketika mereka meninggalkan jalinan dengan para utusan Allah Ta'ala tadi, maka dia masuk ke dalam sumur kesesatan. Jadi senantiasalah kita memperhatikan takut kepada Allah Ta'ala untuk meraih rahimiyat Allah Ta'ala, harus berupaya dan mintalah senantiasa karunia Allah Ta'ala. Berupayalah untuk menciptakan ikatan sejati dengan Allah Ta'ala. Dengan dikabulkannya beberapa doa atau kita mendapatkan mimpi benar, janganlah kita senang duluan. Allah Ta'ala tidak pernah berfirman bahwa dengan doa satu dua kamu dikabulkan dan dengan kamu melihat mimpi yang benar, maka aku akan masukkan kamu ke dalam orang-orang yang falah. Tidaklah seperti itu. Orang yang mendapatkan kesehatan tadi, meskipun mereka sudah sampai kepada kerendahan hatian, meskipun mereka menjauhkan dari segala kelagauan, meskipun mereka membelanjakan hati di jalan Allah Ta'ala, menjaga kesuciannya, meskipun mereka memenuhi segala tuntunan janji-janji mereka, meskipun mereka melaksanakan hak-hak ibadahnya, meskipun mereka melaksanakan hak-hak salatnya, tapi tetap saja mereka mengatakan, ya Allah, lindungilah aku di dalam cadarmu. Karena tanpa itu, kami tidaklah ada artinya. Jadi, karunia Allah Ta'ala lah yang menarik rahimiyat Allah Ta'ala dan upaya yang terus berkesinambungan. Itulah yang memberikan darjat pengabulan. Jadi upaya untuk meraih rahimiyat tadi teruslah berkesinambungan. Jika itu dilakukan terus-menerus, maka akan meraih keridhaan Allah Ta'ala, karunia Allah. Dan dia akan mendapatkan husnul khotimah. Jadi seorang mukmin yang hakiki hendaknya memperhatikan hal ini, bahwa memang Allah Ta'ala telah berfirman bahwa mukmin mendapatkan kesuksesan yang melakukan begini-begini. Tapi untuk menjadikan kesuksesan tadi bagian dari kehidupan, setiap kemajuan, setiap karunia yang diraih dari Allah Ta'ala, janganlah anggap bahwa itu hasil dari upayaku, jerih payahku. Melainkan setelah mendapatkan kemajuan tadi, anggaplah bahwa aku tidak melakukan apapun. Jika ini timbul dalam diri kita, maka kemajuan akan terus diraih. Jika tidak, seperti halnya nutfah tadi yang masuk ke dalam rahim, beberapa minggu kemudian menjadi rusak nutfah tadi dalam rahim karena ada kekurangan. Begitu juga amalan kita setelah menarik keridhaan Allah Ta'ala, tapi karena amalan yang buruk terkadang itu pun bisa gagal, bisa rusak. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus memberikan perhatian kepada hasil akhir kita supaya dengan karunia Allah Ta'ala sembari menarik rahimiyat tadi, dengan setiap amal kita, anak itu terlahir yang sempurna dalam berbagai hal, dan termasuk ke dalam orang-orang yang maju dalam ibadah. Meskipun tetap maju dalam ibadah, mereka terus merendahkan hati, tidak sombong. Jadi, jika hadits Rasulullah SAW yang tidak bisa kita gambarkan bagaimana kekhusyuan beliau bersabda bahwa aku pun akan pergi ke surga karena Allah Ta'ala.
Lantas bagaimana orang biasa berpikir bahwa dia masuk ke surga karena usahaku? Jadi Hazrat Rasulullah SAW meskipun mendapatkan keistimewaan yang seperti itu, dan Allah Ta'ala pun memberikan jaminan kepadanya, dan beliau pun diciptakan untuk mengislah dunia, beliau pun bagaimana beliau meningkatkan terus kerendahan hatian beliau, sehingga di dalam nafal-nafal beliau tetap saja melakukan nafal-nafal sampai kaki beliau bengkak-bengkak untuk menarik keridhaan Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala, secara terus-menerus memperlihatkan kerendahan hatian dan ketakutan kepada Allah Ta'ala. Yang ini penting untuk bagi setiap mukmin yang hakiki dalam memulai salat dan mengakhirinya. Ada perbedaan yang jelas bahwa sebelum salat, jika ada ketakaburan, kesombongan dalam diri kita, maka setelah selesai salat, maka hatinya harus bersih dari segala ketakaburan tadi. Begitu juga hal-hal lain, setiap akhir dari ibadah tadi bisa seharusnya betul-betul menghabiskan ketakaburannya dan menzahirkan kerendahan hatiannya. Dan perlakuan kepada orang lain hanya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, sembari meraih kerendahan hati. Jadi ibadat-ibadat harus membuat kita semakin tunduk, supaya rahimiyat Allah Ta'ala senantiasa segar, menanamkan buah-buah yang segar dan sehat. Kita harus menilik pada kelemahan-kelemahan kita dan menjadikan orang-orang yang menambahkan lagi karunia-karunia Allah. Jadi semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beristighfar, dan kebaikan yang dalam pandangan Allah Ta'ala baik itu menjadi sarana untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Semoga di antara semua kita termasuk ke dalam orang-orang yang meraih falah, yaitu kesuksesan. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.